telak banget. Kapitra Ampera mendesak Roy Suryo yang begitu dendam kepada keluarga Joko Widodo setelah dipenjara karena hoaxnya. Dan kini Roy Suryo ingin melampiaskan dendamnya kepada Gibran agar Gibran jangan dilantik. Namun demikian kena segakmat oleh Kapitra Ampera yang mengatakan begitu tolol dan bodoh. Aduh. Terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebenarnya sekarang lagi bicara tentang political hatred, kebencian politik sebenarnya. Kebencian politik begitu ya. Kebencian politik ini menimbulkan 3 hal. Kebencian politik ini membuat sebagian besar orang menjadi bego. Oh, menjadi bego ya. Kita sudah tahu ada proses politik Prabowo Gibran. Iya, Lalu betul. Pilpres dan ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang kompetisi, diuji cara proses hukum melalui Mahkamah Konstitusi dan dikuatkan, dinyatakan bahwa pemenang Pilpres itu adalah Prabowo Gibran. Ini yang buat kita bego. Bego ya. Kita ingin mengorek-ngorek supaya Salah. proses politik, proses hukum ini dibatalkan oleh Roy Suryo. Ya telak banget jadi ya. Kapitra Ampera mengatakan Roy Suryo begitu bego ya, dikarenakan mengorek-ngorek kesalahan Gibran, padahal Gibran secara kekuatan secara hukum oleh Mahkamah Konstitusi juga mengatakan sudah menentukan kemenangan Prabowo Gibran. Namun demikian maksud saya Roy Suryo meminta agar Gibran jangan dilantik. Ya telak banget. Yang kedua, kita menjadi benative of evil, kedangkalan berpikir. Ini ada realitas. Lalu kita bicara hentikan pelantikan, proses hukum. Ada yang bilang impeachment. Impeachment. Apa tidak ada argumentasi teks gitu ya untuk membuat kita jadi cerdas, untuk peradaban ini baik, Iya. daripada mengais-ngais. Kalau di kampung kami itu tai yang hanyut di sungai. Tai yang hanyut di sungai. Ini sudah terus-menerus 10 tahun ini jadi limbah di otak dan pikiran kita. Hari ini kita bicara peradaban. Apa itu peradaban yang kita bicarakan? Kecuali menampar muka kita dan kebencian-kebencian yang kita munculkan. Kalau sakit, kita ini orang paling sakit. Partai saya sakit. Disakiti. Tetapi bukan itu masalahnya. Ada realitas politik yang bagaimanapun cara menang itu urusan lain. Tapi ada penetapan politik dan keputusan hukum. Dan ada takdirnya di situ. Wah, Ini kita bisa tolak. Yang ketiga adalah loss of common sense. Itulah tadi pernyataan Kapitra Ampera yang dulu adalah merupakan pendukung Habib Rizik PA 212, namun demikian sudah sadar dan kembali kepada nasionalisme. Dan Kapitra Ampera mengatakan kalau partainya sendiri disakiti PDIP, namun demikian secara hukum dia tidak bisa melawan dikarenakan secara hukum dan konstitusi KPU ataupun Mahkamah Konstitusi telah menetapkan Prabowo Gibran sebagai pemenangnya. Dan Kapitra Ampera juga mengatakan ini sudah takdir, sehingga tidak mungkin kita akan melawan takdir. Itu takdir, kata Kapitra Ampera. Sehingga ya karena faktor kebencian, faktor dendam, faktor sakit hati lah Roy Suryo ingin membatalkan pelantikan Gibran Raka Buming Raka. Ya Roy Suryo begitu bego, demikian kata Kapitra Ampera.
Selain Kapitra Ampera, Iwan Pil yang juga mengsegak mata Roy Suryo yang begitu gegabah dan merasa sok sebagai orang yang berhak atau secara otoritas sebagai orang yang bisa menentukan mengenai tepat ataupun tidaknya konten-konten Fufafa dan lain sebagainya. Bukan Roy Suryo, bukan, itulah Iwan J. Piliang. Kita langsung dengarkan pernyataan Iwan Piliang. Saya belum tentu benar, Bang. Tapi saya bersemangat datang ke sini untuk menyampaikan itu. Saya tidak ingin membela Pak Jokowi karena saya pun nggak mau bertemu karena meminta waktu dijegal, ya kan? Kemudian saya ingin bertemu kalau dia udah turun gitu. Nah, begitupun tadi sudah saya jelaskan, saya bertemu Wapres terpilih juga 2014 di Mekah, nggak pernah bertemu. Dan kalau mau dibuktikan, saya ulang kembali, bukan kapasitas seorang Roy Suryo yang bicara gitu, seorang forensik digital analis, dan itu pasti akurat. Bahwa beropini tidak saya larang, Pak, Ya. tapi otoritas kesahihan berpendapat itu adalah seorang. Izin Bang Karni, karena Ya. saya disebut terus. Oke, kalau gitu mari kita tantang, ya. Ya. Dulu saya juga banyak ditantang, Mas. Ketika saya dulu banyak nulis, Mas, Anda belum patut untuk nulis, Anda belum doktor. Oke, sekarang saya buktikan, alhamdulillah saya udah doktor. Ya, gitu sekarang. Dan ketika kemudian saya tadi ditanya soal forensik digital, oke, saya in progress ke sana, Bang. Tapi apa harus menunggu saya lulus untuk dapat sertifikat itu untuk menganalisis? Saya kira tidak. Ya. Dan kalau memang ada, saya tantang sekarang, Bang Iwan, Bang Karni. Kalau ada digital forensic certified yang tadi disebut Mas Yan, buka Fufafa itu, jujur siapa yang ada di baliknya. Saya akan mendukung apapun temuan. Tapi kalau temuannya ternyata malah belok, kemarin ada soalnya yang katanya dia pakar keamanan cyber di salah satu TV, Bang Karni. Tapi ngomongannya malah soal kedamaian, itu sudah lama 10 tahun, sudah ke belakang. Ini pakar keamanan digital atau pakar apa gitu loh. Concern pada bidangnya. Saya setuju, Bang. Makanya saya juga on progress ke sana, Bang Iwan. Bagus Makanya kalau saya on tantang. progress ke sana. Makanya saya tantang, ayo pakar-pakar digital, forensik digital, temukan atau telitilah akun Fufafa. Ya, kelihatannya Roy Suryo begitu sangat ngotot sekali akan istilahnya menggugat ataupun membongkar akun Fufafa dan meyakini akun Fufafa adalah milik Gibran. Apa itu? Segera. Itu saya setuju. Pak. Iya, Saya lanjut sambut Bang, itu. boleh. Jadi kita bisa mencari, artinya tim independen pun bisa, yang bersertifikat sekarang sudah banyak kok ya. Kalau dulu kan awal-awal masih ada Ruby Alamsah. Dan saya yakin mereka akan bekerja independen. Kan sudah saya katakan, kalau terbukti sahih, terus kita, Mau saya apa? mempertanyakan, malu nggak? Malu nggak semua? Tadi dijawab kok malu kok. Terus ngapain kita goreng-goreng terus kemaluan kita? Gitu? Bedakan oknum dengan kita, Bang. Ini oknum ini. Saya bisa kata oknum, dan itu bukannya di dunia maya, di dunia nyata, Bang Karni. Kalau kita lihat track recordnya, anak ini pernah buka bisnis martabak. Namanya Markobar, martabak Kota Barat di Solo. Betul. Ya. Saya lanjut ya. Terus gini, bentar. Dulu di warungnya itu, di ruangannya itu, dia menempelkan gambar. Dia meng-hire orang untuk melukis gambar Illuminati. Gambar Cyclops. Yang kemudian dikatakan oleh orang, ini Dajjal. Menurut saya ngapain juga sih dia di warungnya dia gambarnya. Jadi memang pikirannya sudah agak aneh gitu. Dan kalau tadi soal ijazah, ya betul. Nggak apa-apa, nanti sekalian cek juga ijazahnya. Jangan-jangan dia nggak memenuhi syarat karena nggak punya ijazah SMA. Gitu loh. Jadi clear banget ini Bang Iwan. Nggak apa-apa, kita tantang saja pakar digital tadi ya untuk membuktikan, dan mari kita dukung penelitiannya. Dan kalau sudah, kita dukung juga yang bersangkutan untuk periksa sekali lagi. Ini saya katakan di ILC untuk periksa dengan brain CT scanner. Ya, itu untuk itu, Pak. Baik. Ya, jadi
Roy Suryo begitu sangat ngebet sekali ya ingin menjatuhkan Gibran Raka Buming Raka. Namun demikian nanti kita bisa saksikan sebetulnya siapa yang akan jatuh, Gibran atau Roy Suryo. Ya selepas nanti Gibran jadi wakil presiden secara sah, kita tunggu saja gebrakannya. Kita lanjutkan tadi mengenai Iwan Piliang vs Roy Suryo. Lanjut Bang. Pendek ya. Pendek boleh. Jadi ini kayak semacam dendam ya. Semacam dendam bahwa sosok yang kita bahas ini nggak bener, brengsek dalam tanda kutip lah. Kalau ada kata negatif. Persoalannya, kebrengsekan ini sudah kita hidang menjadi orang mulia. Secara legal. Walaupun ada persoalan hukum ini dan itu. Nyatanya wapres. Nyatanya wapres. Gelap Terus banget ya. masih kita mau menelanjangi diri sendiri. Masih. Kembali Bang.